Sepanjang sejarah peradaban manusia telah mengerahkan teleskop tercanggih untuk memetakan objek paling rumit di alam semesta. Pencarian itu seringkali mengarah pada megahnya galaksi Bima Sakti yang menampung ratusan miliar bintang atau lubang hitam yang mampu melipat ruang dan waktu. Namun, konsensus sains modern justru menunjuk pada sebuah objek yang jauh lebih dekat. Sebuah organ biologi seberat 1,4 kg yang berada di tempurung kepala manusia. Otak manusia adalah materi paling kompleks di seluruh kosmos yang sejauh ini berhasil diidentifikasi. Di dalam ruang gelap gulita berukuran sekepal tangan tersebut, alam semesta seolah melipat dirinya sendiri. Objek yang digunakan manusia untuk merenungkan luasnya jagat raya di luar sana ternyata adalah objek yang secara struktural jauh lebih rumit daripada jagat raya itu sendiri. Fakta ini memicu sebuah titik balik ilmiah yang besar. Ketika superkomputer tercanggih di dunia membutuhkan daya listrik sebesar ratusan megawatt hanya untuk mensimulasikan sebagian kecil fungsi kognitif, otak manusia mampu menjalankan semua itu, mulai dari memproses visual instan hingga melahirkan pemikiran-pemikiran filosofis hanya dengan daya sekitar 20 watt. Efisiensi yang berada di luar batas kemampuan nalar insinyur terbaik saat ini. Keberadaan organ ini memicu sebuah jembatan pemikiran yang unik, sebuah titik temu di mana angka-angka matematis dan neurosains modern ternyata berjalan beriringan dengan narasi esensial yang telah tertulis dalam kitab suci 14 abad silam. Disinilah sains dan spiritualitas berdialog, membedah bagaimana struktur jaringan saraf yang maha rumit ini bukan sekedar hasil kebetulan evolusi, melainkan perwujudan dari sebuah desain agung dari esensi ketuhanan yang ditanamkan langsung pada diri manusia. Untuk memahami skala dari kompleksitas ini, sains harus merujuk pada angka-angka matematis. Seringkali angka adalah satu-satunya alat bagi keterbatasan akal manusia untuk mengukur sesuatu yang mendekati tidak terbatas. Jika diambil 1 mm kubik jaringan otak manusia, kira-kira seukuran sebutir pasir tipis, di dalam volume sekecil itu tersimpan sekitar 100.000 neuron dan 1 biliar sinapsis. Ketika sudut pandang diperlebar ke seluruh bagian otak, ditemukan sebuah fakta bahwa otak manusia dewasa menampung sekitar 86 miliar sel saraf atau neuron. Jika setiap satu neuron dihitung sebagai 1 detik, manusia akan membutuhkan waktu hampir 2.700 tahun hanya untuk menyelesaikan hitungan tersebut. Namun, keajaiban sejati dari organ ini tidak terletak pada jumlah selnya, melainkan pada bagaimana sel-sel tersebut saling terhubung. Setiap satu neuron memiliki struktur yang menyerupai pohon dengan cabang-cabang rimbun yang disebut dendrit. Ujung-ujung cabang ini menjangkau neuron lainnya, menciptakan titik temu komunikasi yang disebut sinapsis. Satu neuron tunggal mampu membangun hingga 10.000 koneksi spesifik. Jika seluruh neuron dikalikan dengan jumlah koneksinya, dihasilkan sebuah akumulasi yang luar biasa, 100 triliun sinapsis. Sebagai perbandingan objektif, jumlah jalur komunikasi di dalam kepala manusia ini jauh lebih banyak daripada total seluruh bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Jaringan pesan yang mengalir di dalam otak manusia saat memproses informasi memiliki identitas yang lebih padat daripada lalu lintas data internet global dalam satu hari. Sifat mekanis dari organ ini juga memunculkan fenomena yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Komputer buatan manusia memiliki sirkuit kaku yang dicetak permanen di pabrik. Otak manusia sebaliknya bersifat dinamis dan terus memahat dirinya sendiri secara fisik berdasarkan pengalaman, pembelajaran, dan memori. Setiap kali manusia mempelajari sebuah keahlian baru atau melewati fase emosional tertentu, sirkuit fisik di dalam otak akan berubah secara permanen. Koneksi baru tumbuh, sementara jalur yang tidak efisien akan dipangkas. Mesin biologis ini bekerja tanpa henti dengan tingkat efisiensi daya yang tidak masuk akal. Semua pemrosesan paralel seperti menjaga keseimbangan tubuh, mengatur hormon, memompa jantung, memanggil memori jangka panjang hingga merancang imajinasi masa depan dilakukan secara simultan tanpa jeda. Proses ini mematahkan rekayasa teknologi komputasi tercanggih yang pernah dibuat oleh peradaban manusia.
Ketika sains modern tertegun melihat peta jaringan saraf yang begitu masif, lembaran kitab suci Al-Quran sebenarnya telah memberikan fondasi esensial mengenai realitas tersebut. Al-Quran tidak menggunakan terminologi rumus genetika atau angka miliaran neuron, melainkan menggunakan bahasa esensi yang langsung menyentuh akar penciptanya. Dalam surat At-Tin ayat 4, terdapat sebuah penegasan yang teramat kuat. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kata ahsan merujuk pada kondisi yang paling sempurna dan profesional. Sementara itu, takwin tidak sekedar bermakna postur fisik luar, melainkan mencakup cetak biru sistem internal, serta seluruh potensi yang ditanamkan di dalam diri manusia. Kompleksitas otak yang ditemukan oleh sains hari ini merupakan representasi fisik nyata dari apa yang disebut sebagai ahsanul takwin. Namun, ada satu garis pemisah besar antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Hewan juga memiliki otak untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, dan berkembang biak. Tetapi, mengapa hanya manusia yang memiliki kegelisahan esensial? Mengapa hanya manusia yang mampu melahirkan kesadaran moral, menciptakan kebudayaan, dan memiliki dorongan spiritual untuk mencari penciptanya? Jawaban atas pertanyaan tersebut tertuang dalam surah Al-Hijr ayat 29, di mana Sang Pencipta berfirman, "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku." Ayat ini menegaskan bahwa manusia bukan sekedar akumulasi materi biologis atau sekedar hewan dengan volume otak yang lebih besar. Manusia adalah satu-satunya entitas di bumi yang di dalam fisiknya ditiupkan komponen spiritual langsung dari esensi ketuhanan, yaitu ruh. Ketika unsur materi bumi, otak, dan tubuh fisik bertemu dengan unsur langit, ruh spiritual, lahirlah sebuah instrumen kesadaran tertinggi yang disebut sebagai akal. Melalui integrasi ini, Tuhan yang diantara nama-nama indahnya adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Musawir, Maha Membentuk Rupa, merefleksikan sebagian kecil dari sifat-sifat mulianya kepada manusia. Sifat Al-Alim, Maha Mengetahui, diturunkan dalam bentuk kapasitas manusia untuk meneliti ilmu pengetahuan. Sifat Al-Khaliq mewujud dalam kemampuan imajinasi manusia untuk membangun peradaban. Otak manusia dirancang khusus sebagai antena biologis yang mampu menangkap nilai-nilai spiritual tersebut, agar manusia dapat memikul tanggung jawab besar sebagai khalifah atau pengelola di muka bumi. Sinergi antara dimensi fisik dan spiritual ini membawa manusia pada sebuah dilema yang telah diperdebatkan selama berabad-abad. Dari manakah seluruh spektrum emosi seperti bahagia, sedih, marah, hingga rasa yakin itu berasal? Apakah dari hati atau dari otak? Melalui pendekatan empiris, sains modern akan menunjukkan bahwa emosi adalah produk mutlak dari aktivitas cerebral. Ketika manusia merasakan amarah, bagian otak bernama amigdala akan aktif. Ketika manusia merasakan kebahagiaan atau ketenangan, sistem limbik di otak sedang dibanjiri oleh neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Namun sebuah fenomena fisik tetap terjadi. Mengapa saat manusia mengalami kesedihan yang mendalam atau kekecewaan, sensasi rasa sakit itu justru bermanifestasi di area dada berupa sesak, bukan di dalam kepala? Secara biologis, hal ini dijelaskan oleh keberadaan saraf vagus. Saraf ini merupakan sirkuit komunikasi dua arah yang menghubungkan otak dengan organ-organ dalam termasuk jantung. Ketika otak memproses sebuah emosi yang kuat, sinyal instan dikirim ke bawah, mengubah ritme jantung dan mengencangkan otot-otot dada. Rasa sesak di dada bukanlah sumber emosi, melainkan sebuah gema fisik. Ia adalah sebuah pantulan resonansi dari aktivitas kimiawi yang terjadi di dalam otak. Meskipun demikian, Al-Quran membawa pemahaman manusia melampaui batas-batas anatomi fisik. Istilah hati atau kolbu dalam konsep spiritual Islam bukanlah organ liver ataupun jantung biologis. Kolbu melainkan sebuah entitas metafisik yang berfungsi sebagai pusat kesadaran.
keimanan, dan kompas moral. Sebagaimana disabdakan dalam sebuah hadis, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hubungan antara kedua dimensi ini dapat dianalogikan secara objektif, seperti hubungan antara seorang raja dan perdana menterinya. Hati bertindak sebagai sang raja. Ia memegang otoritas spiritual tertinggi yang menentukan arah, niat, keikhlasan, dan pilihan moral. Sementara itu, otak bertindak sebagai sang perdana menteri. Ia adalah mesin eksekutor yang sangat jenius, bertugas menerjemahkan keputusan spiritual dari sang raja menjadi fungsi logis dan struktur biologis ke seluruh tubuh. Ketika hati menetapkan sebuah keyakinan yang lurus dan kedamaian spiritual, otak menangkap sinyal tersebut. Otak memprosesnya dengan menurunkan kadar hormon stres, kortisol, serta memproduksi hormon kebahagiaan. Pikiran menjadi jernih karena sistem biologis bekerja dalam harmoni. Sebaliknya, ketika hati dikotori oleh penyakit spiritual seperti kebencian atau keraguan, otak akan menerima instruksi sebagai kacau. Kondisi ini memicu mode kecemasan konstan dan akhirnya merusak tatanan fisik manusia itu sendiri. Otak mengolah mekanismenya, tapi hatilah yang merasakan hakikat sebuah esensi kehidupan. Penamparan fakta-fakta ini membawa manusia pada sebuah kesimpulan besar. Jaringan 86 miliar neuron dan 100 triliun sinapsis di dalam kepala manusia bukan sekedar sebuah akhir dari cerita evolusi organik. Organ ini adalah sebuah ayat, sebuah tanda kebesaran yang nyata yang diletakkan sedemikian dekat. Di balik keajaiban struktur biologis ini, Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 mengunci seluruh proses penciptaan manusia dengan sebuah kalimat agung. Maka, Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Frasa Ahsanul Khaliqin ini menjadi segel mutlak bahwa tidak ada satupun teknologi atau kecerdasan di jagat raya yang mampu menandingi keindahan desain sistem di dalam tubuh manusia. Otak manusia adalah satu-satunya struktur materi di alam semesta yang memiliki kemampuan unik untuk merenungkan keberadaan dirinya sendiri. Melalui kapasitas berpikir itulah, manusia mampu melangkah menuju pengenalan terhadap Sang Pencipta yang maha sempurna tersebut. Adalah sebuah anomali yang besar apabila instrumen yang sedemikian kompleks ini hanya digunakan oleh manusia untuk memikirkan urusan-urusan domestik yang fana, tanpa pernah digunakan untuk merenungkan hakikat eksistensi. Otak dirancang bukan sekedar untuk bertahan hidup di bumi, melainkan sebagai media memahami hukum-hukum alam dan menyadari keterbatasan diri di hadapan keabadian. Pada akhirnya, tanda-tanda kebesaran Tuhan tidak diletakkan di tempat yang jauh dan tidak terjangkau oleh nalar. Melalui keselarasan antara desain biologis otak dan tiupan rohani di dalam hati, manusia dipersiapkan sebagai mahakarya terbaik di alam semesta. Seluruh kompleksitas makrokosmos di luar sana terpantul di dalam mikrokosmos yang ada di dalam kepala manusia. Hal ini menjadi sebuah kompas bagi akal untuk berjalan kembali, mengenali, dan pulang menuju esensi ketuhanan yang agung.